Faktanya hari ini, bagi saudara-saudara kita yang berpenghasilan rata-rata akan sangat amat sulit untuk dapat memiliki rumah, betul? Faktanya hari ini, kenaikan harga properti dan kebutuhan lainnya berlari jauh lebih cepat melesat, sementara gaji UMR hanya merangkak pelan dan terkadang diam. Betul? Faktanya hari ini, badai PHK terjadi di mana-mana dan terus berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perkembangan AI. Betul? Banyak pabrik-pabrik yang masih berproduksi berbondong-bondong pindah ke provinsi dengan UMR rendah. Banyak perusahaan multinasional hengkang pindah ke negara lain. Dan sialnya, bukan hanya karena alasan tenaga kerja yang murah, namun diantaranya karena alasan-alasan ketidakpastian regulasi, ketidakpastian hukum, infrastruktur, logistik yang sangat tidak efisien, dikit-dikit demo, produktivitas dan kualitas SDM rendah, pungutan ini itu, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Yang membuat perut mual adalah nggak ada angin, nggak ada hujan. Sekian banyak preman berbaju ormas, rajin datang minta tunjangan ini itu yang tidak jelas juntrungannya. Orang berpeci yang memegang otoritas malah bilang, dipalak tiap hari raya dengan judul THR itu mah biasa, itu makan budaya, biarin aja. Transformasi digital dan perkembangan AI pelan tapi pasti akan menambah jutaan pengangguran berikutnya. Di tengah gemuruh revolusi kecerdasan buatan, ada bisikan sunyi yang tak banyak didengar, bahwa dunia kerja sedang berubah perlahan tapi pasti, dan tak semua akan ikut serta. Mesin tak pernah lelah, tak pernah menuntut upah, dan tak pernah meminta cuti, tak pernah demo ini itu. Gelombang ini bisa menjadi awal dari kesepian yang panjang, tanpa pekerjaan, tanpa arah, hanya tertinggal di belakang oleh algoritma yang tak bisa mereka pahami. Secara umum, tidak ada jawaban pasti apakah akan terjadi krisis besar pada 2030. Namun berbagai lembaga internasional menggarisbawahi sejumlah risiko yang dapat memicu guncangan ekonomi serius jika tidak dikelola dengan tepat. Beberapa hari yang lalu, seorang anak muda kembali nongol menemui kami di sini, di Citra Maja City. Tidak memilih pamer gaya, tidak tergoda hidup penuh sandiwara. Kali pertama datang, minta diantar lihat rumah, terus langsung memutuskan membeli 1 biji rumah di hari yang sama. Bukan kredit, namun dibayar tunai. Kemarin datang lagi sambil menenteng drone baru. Aku bikinin video buat footage ya om. Pakai drone, biar agak keren dikit om ya. Begitu katanya. Pagi-pagi beneran udah nongol. Sarapan dulu seadanya sambil ngobrol kira-kira apa yang akan dikerjakan di Citra Maja City. Main drone sebentar, ngasih memory card, jam 10-an berangkat ke kantor Citra Maja City, mau tanda tangan akte notaris katanya. Di saat banyak orang mengejar ilusi, anak ini justru memilih pondasi. Dengan bermodal handphone dan komputer, ia berniat bekerja remote, mandiri. Ia tak menunggu kesempatan datang, ia menciptakan kesempatan. Ia paham, dunia sedang berubah. Ia sadar, The Great Reset 2030 bukan ancaman, melainkan jendela baru. Ada kebanggaan yang sulit dijelaskan, ada haru yang pelan-pelan tumbuh di dada. Di tempat yang banyak orang remehkan, anak muda seperti dia sedang membangun masa depannya. Mulai melangkah, selangkah demi selangkah. Yuk, kita lihat rumahnya yuk. Sambil lihat rumah di Pecatu Residen, kita sambil cerita tentang Great Reset ya. Bagi yang tahu jadi tambah tahu, bagi yang belum tahu jadi tahu.
The Great Reset adalah wacana yang mengusulkan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan sosial dunia. Tujuannya adalah menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan tangguh. Dalam konteks linguistik, wacana adalah realisasi bahasa dalam komunikasi nyata, termasuk percakapan, pidato, atau tulisan. Dalam bahasa Baji, ya ini adalah omon-omon. Masalahnya adalah The Great Reset itu bukan omon-omon atau bukan tema-tema diskusi atau gagasan yang dibicarakan oleh orang-orang di warung kopi yang harga satu gelas kopinya 2.500-an gitu. Bukan juga pembicaraan atau gagasan yang keluar dari pemerintah pusat Indonesia misalnya tentang jalan tol yang akan menyambungkan Citra Maja City yang itu bahkan sudah digagas 30 tahun yang lalu dan nggak jelas juga kapan sebetulnya jalan tol yang dekat-dekat ke Citra Maja City ini akan dibangun. WEF atau World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia secara aktif mempromosikan The Great Reset melalui pertemuan tahunan dan inisiatif lainnya pada tahun 2021. Pertemuan tahunan dari Forum Ekonomi Dunia itu mengusung tema The Great Reset untuk membangun dasar sistem global yang lebih baik. Jadi ini bukan obrolan orang-orang biasa di warung kopi ya. Pandemi telah mengungkapkan ketidakberlanjutan dan ketidaksetaraan dalam sistem saat ini. The Great Reset menekankan perlunya mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan. Transformasi digital menjadi kunci dalam mencapai tujuan The Great Reset. Beberapa orang menganggap The Great Reset sebagai konspirasi global untuk mengambil kendali atas masyarakat. Namun, ini lebih merupakan wacana dan rencana kolaboratif daripada konspirasi. The Great Reset adalah wacana yang mengajak kita untuk memikirkan ulang masa depan dan mencari solusi bersama. Apakah akan menjadi kenyataan? Sepenuhnya tergantung pada tindakan kita sebagai masyarakat global. Mau omon-omon kemanapun bagi saudara-saudara kita yang berpenghasilan rata-rata, akan sangat amat sulit untuk bisa membeli rumah di sekitar tempat mereka bekerja. Akan sangat sulit untuk berharap kenaikan upah yang bisa mengimbangi angka inflasi. Apalagi berharap kenaikan upah di atas angka inflasi. Faktanya begitu, realitanya begitu, kenyataannya memang begitu. Semakin lama bekerja, tanggung jawab makin besar, tenaga makin berkurang, kewajiban makin banyak, kenaikan upah nggak seberapa. Sekian banyak perusahaan lokal berbondong-bondong memindahkan produksi ke daerah dengan UMR rendah. Sekian banyak perusahaan multinasional pada angkat kaki dari sini dan memindahkan pabrik ke negara lain. Bagi banyak perusahaan asing, punya pabrik di Indonesia itu ngeri-ngeri sedap. Perusahaan yang masih ada di sini atau yang masih beroperasi, pelan tapi pasti mulai bertransformasi dengan sistem digitalisasi. Sekian banyak perusahaan yang sudah kelelahan, bahkan perusahaan besar sekelas Ritek, akhirnya gulung tikar. Almarhum. Serbuan produk-produk impor dengan jumlah yang sangat besar, kualitas lebih baik, dan harga lebih murah telah dengan sangat sukses membuat sekian banyak perusahaan lokal jatuh berguguran. Bukan hanya kerja yang semakin keras, dengan upah yang hampir nggak naik-naik. Namun kata PHK bukan lagi hanya sekedar ancaman, namun sudah datang seperti serangan badai. Dan jutaan saudara-saudara kita yang masih bekerja hari ini sedang antri menunggu giliran kapan mendapat surat pemberhentian kerja. Dulu kita bangga menyebut diri kita pekerja keras. Tapi hari ini, mesin tak pernah tidur, tak butuh makan, tak butuh istirahat, dan tak pernah protes soal gaji. Satu persatu pekerjaan yang dulu kita perjuangkan hilang digantikan barisan kode dan kecerdasan buatan. Mereka jauh lebih cepat, jauh lebih akurat, jauh lebih murah. Dan kita duduk diam menatap layar, berharap masih ada tempat untuk manusia. Ini bukan sekedar tentang kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan makna. Saat dunia semakin tidak membutuhkan banyak manusia untuk bekerja, lantas bagaimana nasib
dari sekian banyak manusia yang tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi bisa berharap dapat gaji bulanan dari apa yang biasanya mereka kerjakan. Di tengah cibiran dan keraguan banyak orang tentang kawasan hunian Citra Maja City, seorang anak muda justru memilih jalan yang tak populer. Bukan tinggal di tengah hiruk pikuk kota, tapi menetap di Citra Maja City, tempat yang sering dianggap remeh. Padahal justru menyimpan potensi diam-diam. Ia bukan sekedar beli rumah, tapi ia sedang mempersiapkan masa depan menyongsong The Great Reset. Era di mana AI, digitalisasi, dan keterhubungan jadi mata uang paling berharga. Tahun 2030 bukan untuk mereka yang ikut arus, tapi untuk mereka yang berani melihat dari balik permukaan, dan pemuda ini sudah melangkah duluan. Mungkin sekarang ia masih dianggap aneh, tapi nanti dialah yang akan kita panggil visioner. Dan siapa tahu, salah satu dari anak muda itu adalah kamu. Semoga akan lahir lebih banyak pemuda-pemuda cerdas yang tak malu hidup sederhana. Bisa jadi, pada akhirnya akan ada semakin banyak manusia-manusia yang masih sangat muda datang dan tinggal untuk membangun masa depan luar biasa dari tempat yang tidak pernah kita duga. Citra Maja City.